Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kisruh bansos sengkarut antara pusat dan daerah. Berbeda-bedanya antara data yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah ternyata tidak hanya terjadi untuk penduduk DKI, tapi juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Dan karena itu terjadi debat seperti tadi ketika Bupati dari Bolang Mongondo Timur Sulawesi Utara mengkritik pemerintah pusat, bahkan dengan keras. Tiba-tiba dijawab oleh Bupati Lumajang Jawa Timur, Thorikul Haq. Dan malam ini kita akan pertemukan beliau di layar kita. Apa sebenarnya yang jadi masalah? Pertama saya akan hubungin dulu Pak Bupati Bolang Mongondo Timur, Boltim, Sulawesi Utara, Sehan Salim. Selamat malam Pak Sehan Salim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sehan. Ya. Apa yang terjadi di daerah Pak Sehan Salim dan kenapa terjadi kritik terhadap pemerintah pusat? Baik Pak Gani, yang saya hormati Pak Gani, Menteri, dan saya lihat juga ada sahabat saya, abang saya Pak Ali Ngabalin, ya, sebagai juru bicara dari Kepresidenan. Assalamualaikum Bang Ali dan seluruh, dan terutama adinda saya, adinda Cak Torik, adinda saya Bupati Lumajang, yang alhamdulillah malam ini kita dapat dipertemukan walaupun hanya lewat layar. Alhamdulillah atas rahmat Allah. Gitu. Bang Kami, ada tiga, mungkin saya pisahkan pada tiga hal. Yang pertama, kebijakan pemerintah daerah Bolang Mongondo Timur. Ya. Jadi begini Bang Kami, saya kemungkinan bupati yang agak rada-rada aneh. Sebenarnya saya sejak 15 Februari saya sudah tahu bahwa akan ada persoalan besar Bang Kami yang kita akan hadapi secara nasional dan tentunya dampaknya ke Bolang Mongondo Timur. Karena bulan Februari saya sudah mengingatkan sekretaris daerah saya untuk penggunaan anggaran DAU itu hati-hati. Dia sempat tanya di rapat kecil, ada apa? Saya bilang situasi negara kita itu kelihatan, saya tidak yakin DAU-DAK kita akan terpenuhi sebagaimana asumsi. Dan ternyata itu benar itu. Februari, itu waktu itu yang kena dampak positif baru 7, termasuk tidak salah Menteri Perhubungan. Saya sudah tahu bahwa dia akan meluas kemana-mana. Feeling saya, karena saya sudah 38 tahun di dunia politik, makanya naluri saya itu jalan begitu. Dan alhamdulillah Bang Karni, setelah pada minggu ketiga Maret, itu pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi menginstruksikan agar seluruh daerah segera mempersiapkan. Dan waktu itu diperintahkan untuk mengeluarkan keputusan kepala daerah sebagai daerah siaga begitu. Nah, saya pada tanggal 20, tepatnya hari Jumat 20 Maret, itu saya langsung melakukan rapat koordinasi dengan seluruh terlibat, Kapolres, dari Kodim, dan seluruh ASN, camat, kepala desa, dan BPD. Kita mengambil beberapa keputusan. Itu. Jadi yang pertama, saya mengeluarkan keputusan hari itu. Pertama kita menetapkan Bolang Mongondo Timur sebagai daerah siaga COVID. Kemudian melakukan penjagaan di tapal batas. Kita punya batas dengan 4 daerah, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Kota-Kota Mobagu, dan Bolang Mongondo Selatan. Itu ada 5 jalur untuk memprotek masuk keluar orang baik dalam dan luar yang ke Boltim dan keluar Boltim. Itu pertama yang saya lakukan. Hari itu saya putuskan. Kedua, saya melakukan keputusan untuk ASN
eselon 3B ke bawah itu kerja di rumah. Hanya eselon 2 dan eselon 3A itu tetap melayani di kantor. Yang ketiga, seluruh anak sekolah PAUD, TK, SD, SMP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu belajar di rumah sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi. Yang keempat, saya segera mempersiapkan talangan sosial gitu. Nah, tanggal 23 itu kita mulai berlakukan hari Senin. Nah, hari Senin itu pun status daerah dirubah sesuai petunjuk pemerintah provinsi. Yang tadinya SK saya masih SK siaga menjadi darurat. Dan mulai tanggal 24, saya Bupati tidak hanya menurunkan surat edaran kepada kepala-kepala desa untuk mengingatkan rakyat nahan diri, tapi saya 20 hari naik mobil terbuka, saya membawa peti mati, dan saya kampanye itu dari 6 sampai 8 jam. Saya melakukan edukasi langsung kepada rakyat saya gitu. Tentang apa itu COVID-19, corona, apa bahayanya, bagaimana cara cegahnya. Gitu. Itu yang saya lakukan. Gitu. Nah, ketika saya melakukan itu sudah masuk minggu kedua, mulai tanggal 9 April, saya sudah mempersiapkan, tapi sebelumnya mohon maaf Pak Bang Karni, jadi tanggal 23 itu saya memutuskan tentang sumber dana. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan talangan kepada publik termasuk dengan kesiapan yang berkaitan dengan kesehatan dan masalah sosial. Saya mengambil dari 3 sumber waktu itu. Pertama, saya mengambil dari DAU, merombak APBD. Yang kedua, 14,5 miliar dana untuk pilkada yang kita sudah mendapatkan pemberitahuan bahwa ditunda, maka dana yang belum diberikan kepada KPU, Bawaslu, dan Polri itu masih 14,5. Yang kedua, kita saving anggaran lewat dana desa. 81 desa, DD-nya kita tarik 100 juta. Gitu. Nah, hari itu juga saya langsung mengeluarkan surat keputusan menunjuk PPK-nya, yaitu dari salah satu kepala dinas, yaitu ketahanan pangan, untuk segera mencari kontak dengan Bulog untuk kesiapan material seperti beras, minyak goreng, gula, dan ikan kaleng. Nah, jadi kita rogoh ini dari DAU kita sebagian, gitu. Karena kita sudah dapat pemberitahuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri bahwa indikasi DAU dan DAK itu sampai 50%. Makanya saya sudah hati-hati. Saya berarti mengarah ke dana desa. Nah, karena dia masuk dalam komponen juga penerimaan daerah. Namun apa yang terjadi, berselang 3 hari turunlah surat Menteri Desa nomor 8. Di mana mengisyaratkan dana desa itu hanya dapat tambahan kegiatan atau program padat karya. Tidak untuk membeli dalam bentuk sembako dan hal-hal lain. Ini perlu dicatat ini. Nah, saya ingat betul itu, ada aturannya di kita. Sehingga akhirnya kita batalkan. Kita batalkan untuk menggunakan dana desa 8,1 miliar. Itu juga hasil telekonferensi kita dengan gubernur. Jadi para bupati diinstruksikan jangan menggunakan dana desa untuk membeli hal-hal yang bersifat sosial, sembako, dan sebagainya, hanya untuk padat karya. Oke. Nah, kita terpaksa merombak lagi DAU kita, Bang Karni. Nah, walaupun sudah sangat kesulitan, terpaksa banyak pekerjaan-pekerjaan atau program bersifat fisik dari dana DAU kita hentikan. Nah, kemudian karena berasnya kita sudah pesan duluan 600 ton, itu beras premium lewat Bulog. Gitu. Bahkan Bulog waktu itu kaget karena Bulog tidak pernah menyiapkan itu dan angkanya tidak sebesar itu. Stoknya per tahun menurut dia di Bola Amungondo Raya itu. Perwakilan Bulog yang ada itu cuma paling tinggi 600 ton beras juga medium. Saya meminta premium. Alasan saya satu, yang punya duit rakyat. Saya makan beras premium, berarti pemilik harus makan beras premium dong. Jangan kasih beras ece-ece. Itu kan bikin malu itu menurut saya. Nah, udah kita jalan. Gitu. Tanggal 9 April itu kita mulai mau action itu rencana untuk memberikan stimulus kepada masyarakat. Tiba-tiba muncul surat Menteri Dalam Negeri nomor 3. Intinya satu,
memerintahkan bupati untuk segera menginstruksikan kepala desa menggeser dana desanya guna untuk talangan COVID, termasuk masalah sosial. Di situ saya kaget, kecolongan saya. Karena antara surat nomor 8 Menteri Desa dengan surat nomor 3 ini dari Menteri Dalam Negeri berbeda. Ya, kita sudah merogoh daun kita. Akhirnya kita tidak boleh menggunakan itu. Kita sudah mempending karena kita harus kontrak dengan pihak ketiga pengadaan barang itu. Nah, kita jalan. Nah, alhamdulillah seminggu kemudian turun surat Menteri Desa nomor 11 kalau tidak salah. Itu cuma 2 bunyinya. Yang paling saya ingat betul. Yang pertama memperkuat surat nomor 8 tentang padat karya. Yang kedua, dana desa dapat juga digunakan untuk BLT. Wah Pak, itu di situ saya bingung gitu. BLT. Nah, yang menarik itu di BLT dana desa itu ada 14 kriteria. Begitu saya pelajari, ini kriteria orang miskin memang bukan karena dampak. Karena pada poin 1 Pak Karni, rakyat yang tinggal di rumah kurang dari 8 meter lantai tanah, dindingnya bambu, atapnya rumbia, tidak ada listrik. Pak, di Boltim susah dapat yang begitu Pak. Kalau dapat 10, udah jago di 81 desa. Berarti kita harus rekayasa dong. Ini problem. Ini problem. Kedua, itu di 14 kriteria penerima. Ada 7 kriteria yang tidak boleh menerima. Ada 2 yang menarik situ. Kepala desa dan aparat. Pak, kepala desa kan yang tentukan pendapatannya saya. Bagaimana dia juga kena dampak, dia kerja siang malam untuk menjaga rakyat jangan bebas keluar masuk, dia nggak tidur-tidur, sebentar juga dia yang bantu nyalurin beras, dia nggak dapat, dia juga miskin Pak. Nah, situ persoalan yang saya lihat. Yang kedua, di poin ke-7 itu, yang tidak boleh menerima BLT dari dana desa, yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan lain-lain. Kalimat dan lain-lain, saya sebagai orang hukum kaget. Ini bias, seharusnya tidak boleh ada kalimat dan lain-lain. Harus tegas. Apa itu dan lain-lain? Karena lain-lain itu kan jadi kemana-mana nih tafsirannya. Gitu. Nah, situ. Nah, oke, kita sudah jalan Pak. Menjelang 1 hari sebelum, karena mulai April tanggal 9 kita sudah jalan, saya tidak mau peduli siapa yang mau terima PKH, siapa yang nanti calon dapat BLT dari desa, siapa yang mau dapat BLT dari Kementerian Sosial. Tapi rakyat saya yang sudah hampir 1 bulan saya tahan tidak kemana-mana, itu sudah mulai kepayahan. Makanya mulai tanggal 9, saya sudah mulai menyalurkan. Nah gitu, mulai tanggal 9. Tepat pada tanggal 23 April, sehari sebelum Ramadan, saya keluar dari rumah mau ke kantor, tiba-tiba melihat ada ibu 3 orang. Saya tanya untuk apa? Dia mengeluh, meminta beras. Saya agak itu. Ada pulang aja ke rumah, nanti ada yang mau datang ke rumah. Mereka langsung katakan, kami penerima BLT dan PKH, tapi kita butuh makan hari ini. Itu saya sampai tendang mobil saya dan saya mau menangis karena saya paling bertanggung jawab. Saya sadar betul ketika saya jadi bupati, dulang neraka yang Allah buka untuk saya. Ketika ada rakyat yang mengeluh, udah mau sahur, butuh 1 liter beras Pak. Mungkin para menteri tidak rasakan itu. Saya bupati rasakan itu. Saya nyesal karena saya agak keras negur itu. Udah pulang aja ke rumah, gitu nanti lagi. Mereka lari ke istri saya. Istri saya langsung panggil. Ini mereka meminta 1 liter karena masih mau tunggu BLT sama PKH belum tahu kapan. Saya kaget. Saya datang, saya tanya kepada, saya panggil, ada kebetulan salah satu aparat. Ini kenapa? Pak, memang dalam aturannya kalau mau terima BLT tidak boleh terima dari pemerintah daerah atau dari pemerintah provinsi. Saya pikir-pikir ini BLT-nya kapan begitu. Saya masih sabar Pak, gelisah saya di jalan karena dari rumah ke kantor saya cuma 5 menit. Saya singgah di tempat penampungan beras yang hari itu penyalurannya itu begitu lancar karena masing-masing desa bawa mobil dan itu dikawal oleh LSM, TNI, Polri, oleh wartawan, oleh organisasi kepemudaan, diserahkan langsung di rumah-rumah Pak. Karena saya nggak kasih itu yang ngumpul-ngumpul, itu diserahkan di rumah-rumah. Nah,
Kemudian hari kedua, Pak Karni, hari kedua Ramadan, hari Sabtu tepatnya, saya kaget di satu desa terjadi keributan. Sampai saya kaget Kapolres sudah datang ke sana. 3 jam untuk penyaluran itu tertahan. Saya cari tahu, ada apa di sana? Ternyata yang calon penerima PKH dan BLT itu ribut, mencak-mencak, nggak mau lagi nunggu. Mereka lapar, mereka minta biar cuma 5 kilo dari Pemda sekarang. Itu persoalan. Makanya saya berang situ setelah saya tanya ke dinas terkait, kepada aparat, hanya dengan karena ada edaran. Ini mohon maaf Pak Karni, saya perlihatkan. Ini edarannya. Ini yang membuat terhambat, yang menyumbat saya tidak sanggup untuk maka saya melakukan diskresi. Saya mencak, saya bilang, jangankan saya hanya dihukum di dunia, Allah pun yang akan menghukum saya hari ini, berikan rakyat saya. Saya tidak mau tahu. Saya mau rakyat saya jangan hari ini menangis, sudah puasa yang kedua, Ramadan yang kedua. Jadi ini calon penerima BLT dan PKH itu mencak-mencak. Gitu. Makanya saya perintahkan untuk serahkan semuanya. Gitu. Sehingga saya mengambil keputusan, Bang Karni, calon penerima PKH, calon penerima BLT dari Kemensos dan Kementerian Desa, dan bantuan apapun dari pusat, dan termasuk pemerintah desa, saya stimulus rata-rata 10 kilo beras, tambah dengan 1 kilo gula, 1 liter minyak kelapa, 5 kaleng, ikan kaleng. Gitu Pak Bang Kane. Karena saya siapkan awal itu 600 ton beras, 60 ton gula, 60 ton minyak kelapa, dan 109 kaleng ikan kaleng. Itu untuk perkiraan 2 tahap. Perkiraan 2 tahap. Karena saya punya penduduk cuma 28.753 kakak. Tapi saya target itu 25.000 kakak, Bang Kandi. Dengan cara pembagian proporsional, Bang Kandi. Bagaimana cara proporsional? Saya menetapkan lewat keputusan 1-2 jiwa 15 kilo. Dengan hitungan per orang 0,3 kilo per hari per 1 bulan. 3-4 orang itu 20 kilo. 5-6 orang 25 kilo. 7-8 orang 30 kilo. 9-10 35 kilo. Dan yang paling tertinggi jumlah jiwanya itu kalau 11-12 40 kilo. Ya kalau lebih dari situ lagi itu sudah kelompok mapalus dong. Bukan lagi kepala keluarga, lebih dari 12. Itu prinsip saya. Ini yang saya lakukan Bang Karni. Dan itu hanya tahap pertama sebelum BLT, PKH, dan BLT dari 2 kementerian turun. Gitu. Dan saya sudah selesai Bang Karni. Sudah selesai. Saya sudah memasuk tahap kedua. Itu pertama kebijakan yang saya lakukan. Ada yang saya protes juga kepada Menteri Sosial Bang Karni. Dia memberikan kuota kita 464. Itu kuota langsung dari sana. Kriterianya gampang. Yang kena dampak berarti semua. Orang juga rumah makan kecil, orang kedai-kedai kecil, rumah kopi kecil, penjual ikan, yang nelayan, semuanya bisa kena. Bahkan angka 4.464 itu sebenarnya kurang. Kalau lihat dari kena dampak. Mayoritis kita kena dampak. Pengusaha juga banyak yang bangkrut. Gitu menurut saya. Nah, jadi Bang Karni, kemudian apa yang saya protes? Itu buka rekening Bang Karni. Buka rekening berarti perlu modal 150.000 Bang Karni untuk sekali buka rekening. Bayangkan kalau 4.464 rakyat berjubel di bank. Sementara saya sudah cek, kekuatan bank itu paling 30-50 buku rekening per hari Bang. Kita sudah hitung 5 bulan. Wah, ini gimana caranya? Kemudian ada alternatif 2 dari Kementerian Sosial. Kalau tidak ada rekening dikirim ke kantor pos. Kantor pos kita 45 kilo Pak. Ada di kota-kota Mobagu. Kota-kota Mobagu daerah merah. Di sana sudah terkontaminasi. Mana bisa rakyat saya ke sana? Nggak mungkin 4.000 sekian berjubel di sana. Apa dia mampu layani per hari? Ongkosnya 200.000 pergi pulang Bang. Makanya itu yang saya anggap sangat luar biasa. Saya protes. Gitu. Kenapa tidak seperti dana desa? Dana desa itu penyalurannya gampang loh. Masuk langsung ke RKUD pemerintah daerah, langsung dipindah bukukan kepada pemerintah desa,
hari itu juga diambil oleh kepala desa dan bendahara, hari itu disalurkan. Nah, kalau untuk dana desa, enak Pak penyalurannya. Sekarang saya sudah posisi ke 80% Pak, sampai hari ini. 80%. Besok mungkin selesai semua BLT, karena bahkan itu saya anggap agak terlambat di dinas keuangannya. Ada beberapa administrasi, itu beberapa desa, ada 23 desa kalau saya cek tadi. Jadi kalau untuk BLT dana desa, untuk penyalurannya saya akui itu cepat sekali. Cepat sekali. Cuman kriterianya alhamdulillah ada surat edaran berikutnya bahwa tidak menyebutkan lagi seperti 14 kriteria itu. Sudah pada posisi yang kena dampak. Nah, itu saya terima kasih kepada Menteri Desa. Kemudian melakukan penyesuaian gitu. Jadi kita sekitar juga 4.000. Dan alhamdulillah sudah 80% sampai dengan tadi. Besok insya Allah selesai untuk BLT dana desa. Tapi BLT sosial kemarin baru datang 4 petugas dari kantor pos, datang komunikasi dengan saya. Pak, ada 2 alternatif. Rakyat datang ke sana, bagaimana? Saya bilang saya nggak mau. Saya tanya dulu, kalau datang 4.000 lebih, kamu layani berapa hari? Aduh, nggak bisa Pak sehari. Saya bilang nanti saya suruh bakar kantormu. Dia pergi pulang, orang-orang jompo tuh lain tuh. Nggak mungkin. Kalau begitu Pak, alternatif kedua, kumpul di kecamatan. Nggak bisa. Apa? Bagaimana caranya? Kamu saya bantu dengan seluruh PNS saya, dengan TNI, Polri, dan LSM, serta organisasi kepemudaan. Kamu salurkan di desa-desa. Jangan kumpul-kumpul. Saya nggak mau. Karena itu melanggar tentang physical distancing. Jangan kita melakukan sesuatu melanggar yang satu. Kapan COVID ini mau selesai? Kalau sampai kita itu cuman gara-gara BLT kita langgar aturan yang sangat menakutkan gitu. Nah, ini persoalan. Nah, itu pertama Pak. Dan bahkan saya Pak Karni, mohon maaf, saya bahkan sampai dengan orang Bola Mongondo Timur di luar daerah nggak boleh pulang. Itu mendapat saya perintah lewat BLT desa. 600. Dan insya Allah itu halal. Dan Pak Menteri pasti senang itu. Jadi rakyat saya jangan pulang. Jangan. Memang mereka itu senang. Terima kasih Pak Menteri. Saya ambil kebijakan. Mudah-mudahan Pak Menteri setuju. Ya, saya berharap Kementerian setuju Pak. Saya mengambil kebijakan itu. Rakyat saya ada di luar daerah yang kuliah di Jogja, yang di Makassar, di Jakarta. Saya bilang udah nggak usah pulang. Jadi saya kirimin karena mereka kena dampak. Karena pada prinsipnya yang dapat itu yang kena dampak. Mereka nggak boleh pulang Pak. Jadi saya lakukan itu. Insya Allah dapat disetujui. Ini diskresi. Situasinya ini. Bahkan nih, saya tertarik dengan Presiden Pak. Kalau cuma soal data, Presiden kasih orang tidak ada data Pak. Karena Presiden tahu sudah kepayahan rakyat. Sudah kepayahan. Loh, kita pembantu Presiden sebagai pelaksana konkoren kok kenapa masih pelangak-pelongo? Makanya saya langsung melakukan. Saya lihat, loh, orang nomor 1 kita sampai udah jalan pakai mobil. Ya kalau dia pakai mobil, kasih kantong-kantong beras. Ya saya bupati harus lari-lari dong, begitu. Itu menurut saya, demi Allah saya itu. Lihat Presiden saya sampai udah kasih masuk lorong Pak malam-malam. Besoknya Kapolri perintahkan Kapolres untuk seluruh Polres menyisir. Nah, alhamdulillah itu yang memotivasi saya. Yang terakhir, untuk dengan adinda saya, Adinda Torik, saya bisa memaklumi Pak. Saya dulu waktu muda kayak dia juga Pak. Saya sekarang ini masih ada sisa-sisanya. Memang begitu sesama Nahdiyin kita itu begitu. Saya memaklumi Pak, saya mendorong supaya Dinda saya tetap semangat. Insya Allah dia tentunya tanggung jawabnya lebih gede, 1,2 juta gitu. Saya cuma 82.000 gitu. Saya sangat respect gitu. Memang ya namanya juga, saya dulu muda juga itu kontrolnya coba. Tapi alhamdulillah yang sepuh-sepuh itu sering nasihatin, ya. Tapi masih ada sisa-sisa sedikit Bang kami. Itu. Insya Allah ada hikmah buat saya. Saya justru memberikan semangat kepada adinda saya Torik. Terima kasih Pak Bang Karni. Pak Wati, ada pertanyaan saya. Iya. Iya, apapun juga tetap ada jalan kan. Artinya kalau Pak Bupati mengusul ke pemerintah pusat dan mereka juga dengar, pasti ada jalan keluar. Kenapa Pak Bupati sampai ngamuk-ngamuk saya dengar
sampai bilang menteri bodoh segala macam? Ya, jadi itu Pak Karni itu sangat spontan. Karena itu kejadian kedua. Satu hari sebelum Ramadan, rakyat saya menangis di rumah saya. Dan kemudian karena mereka itu butuh beras biar 1 liter untuk makan malam itu sahur. Ketika saya tanya ke salah satu aparat desa, kenapa mereka tidak boleh dapat? Ada itu yang mendapat BLT nggak boleh dapat, Pak. Waduh, saya masih agak tenang. Saya datang, tanya juga ke dinas terkait, katanya memang begitu aturannya. Nah, saya agak linglung di situ. Nah, yang kejadian kedua pada hari kedua Ramadan, hari Sabtu, itu ada anggota DPR, kemudian komisi, ada ketua dan ada komisi 3 yang mengawasi. Itu saya tanya, kenapa itu nggak bisa dapat? Itu, oh nggak boleh, memang aturannya. Disitulah saking mungkin semangat saya kepada sampai ini saya bilang, ini aturan bodoh, semuanya dibikin aturan bodoh. Gitu. Kenapa? Yang tahu itu saya, Bang. Nah, saya memang berharap kepada teman-teman menteri, memang kalau membuat aturan, coba dialoglah dengan kita, dengan ini, karena memang ini bansos ini sudah banyak membuat bupati masuk penjara, gitu. Tapi jangan digeneralisir, jangan digeneralisir. Tidak semua kepala daerah. Contoh adik saya Torik tuh semangat sekali. Mudah-mudahan kita takut makan barang haram dah, gitu. Ya, kita bahkan saya Pak, saya turun langsung Pak, biar tengah malam. Karena penduduk saya 80% saya kenal nama, saya kenal turunannya. Dan semuanya sudah cipika-cipiki dengan saya. Nih hancur muka saya ini karena sudah hampir 10 tahun. Semua ketemu cipika-cipiki Pak. Itu. Baik, karena Pak saya, Bupati. Jadi itu Pak Bupati. Baik. Terakhir, kenapa Pak Bupati sampai ribut lagi dengan Bupati Lumajang? Mas Torik. Ya, jadi saya tadinya agak terpancing. Loh, kok adik saya ini? Saya protes kan menteri. Waduh. Saya langsung jawab spontan ketika saya ada di luar lagi berdiri mau tunggu wartawan datang. Saya ngomong aja ya tuh gini. Nah, ini sebenarnya dia urus aja gitu. Tapi kemudian nanti dia jawab kedua. Saya pikir-pikir, ditanya lagi wartawan. Saya bilang udah enggak lah. Biarin aja tuh adik saya, dia semangatnya gitu. Insya Allah dia mungkin bermaksud baik. Saya yang lebih sepuh, lebih tua harus memaklumi gitu. Dan akhirnya ya itu saya telepon dia, Dinda. Ini sebenarnya Anda maksud baik, tapi sebenarnya tujuan saya ke sini gitu. Menurut saya ya no problem. Hal-hal seperti itu akan membuat tambah semangat buat kita. Ya, dan mudah-mudahan seluruh kepala daerah akan terpicu dengan itu bahwa kita akan bagaimana memikirkan daerahnya masing-masing. Gitu, karena tingkat kesulitannya pasti berbeda-beda. Dan insya Allah sudah tidak lagi. Saya langsung ke itu, saya WA langsung dia. Saya cari lewat aplikasi. Saya minta sama Azwar Anas, mana tuh nomor adik saya. Gitu. Saya mau telepon dia, walaupun saya lebih tua. Saya sudah mau tinggal 8 bulan, Bang. Sudah 2 periode. Adik saya insya Allah lanjut terus Dindaku yang di Lumajang. Itu Bang Karni dari saya. Baik Pak Bupati. Mas Torik udah dengar dari Pak Bupati Lumajang. Tapi dari Bupati Bolang Mongondo. Mas Torik sendiri kenapa tiba-tiba kepingin mengkritik Bupati Sehan Salim ini? Iya, Bang Karni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sudah berbuka semua ini. Bang Karni, bapak-bapak narasumber semua, ibu-ibu yang hadir. Saya begini deh, ini problem dasarnya memang ruwet ya. Di saat kami semua ini melakukan koordinasi, kita setiap hari hampir video conference dengan para menteri, langsung dipimpin oleh Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian kita juga koordinasi dengan Ibu Gubernur, di saat semua sedang melakukan komunikasi antar kabupaten kota, mana yang terbaik, kita cari cara bagaimana menyelesaikan ruwetnya ini, menyelesaikan problemnya ini. Tiba-tiba ada bupati yang bilang kerja seorang menteri, bodoh. Ya saya kira tidak pantas lah untuk diucapkan. Kan tersentak, Bang Karni.
kita ini memang ruwet, iya. Hari ini kita rasakan semuanya tentang itu. Dan kita semua, begitu kita diputuskan ada positif, begitu di tempat yang lain kota-kota besar positif, kemudian berefek kepada kabupaten kota yang lain. Nah, ini kan semua antisipasi mikirnya banyak hal. Bagaimana rumah sakit yang harus menyiapkan ruang isolasi, bagaimana tenaga medisnya, apalagi misalnya kalau dokter spesialisnya terbatas. Memang benar yang banyak dikatakan orang bahwa ya ini memang semua keadaan yang tidak normal. Ini kita ini sekarang ini kerja gila semua, Bang Karni. Nah, begitu saat kondisi kita ini semua bekerja mencari cara, mencari solusi dengan semua inovasi yang kita kerahkan, bekerja dan berpikir. Nah, ini tiba-tiba kita terhentak dengan ucapan-ucapan itu yang saya kira waktu itu saya terhentak juga. Jangan begini dong. Saya sampaikan, wah kalau begini ini bahaya. Apalagi misalnya menteri yang tentu kita ini berharap programnya bisa langsung share kepada kabupaten kota, nyampe langsung kepada masyarakat. Nah, begitu kita video conference dijelaskan satu aturan dengan aturan yang lain, tadi yang juga sudah disampaikan oleh, saya manggilnya Eyang ya. Bupati Boloang Mongondo Timur, ya tahapan itu memang belum selesai. Bayangkan kita hari ini video conference, besok video conference lagi, lusanya video conference lagi. Nah, tentu semua tahapan-tahapan itu sedang kita lakukan telaah. Memang iya bahwa problem yang hari ini kemudian memuncak itu ya problem karena tadi itu. Ada orang yang banyak merasa bahwa mereka harus mendapatkan bantuan. Mereka semua terdampak. Itu sejak awal kita rasakan. Orang mungkin awal punya tabungan, tapi akhirnya orang tidak punya tabungan sehingga mendapatkan pikiran mereka semua menjadi orang yang terdampak. Oke, soal itu menjadi reaksi saya. Kemudian begitu saya reaksi menyampaikan janganlah mengucap perkataan yang tidak pantas kepada seorang menteri. Sementara kita juga orang yang mengambil kebijakan yang itu juga harus berinovasi, berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian ada video kedua lagi dari Eyang. Dan video yang kedua itu ya bagi saya juga ini ada banyak hal yang menurut saya harus saya konfrontasikan, harus saya konfirmasikan. Misalnya bilang soal Lumajang kemiskinan 12%. Nah, ini kan tidak benar. Kemudian menyampaikan soal bahasa yang menurut kami juga tidak pantas untuk masyarakat Lumajang. Ini kan juga hal yang menurut saya harus kami konfirmasikan supaya hal-hal yang demikian tidak lagi menjadi problem yang meluas. Oke. Kemudian saya ditanya wartawan, kok tidak dibalas? Nah, akhirnya ya sudah ketika saya masih turun ke masyarakat, menyerahkan BLT dana desa, ketika saya sambil membagi bantuan, memastikan bahwa betul-betul tepat sasaran, ya saya sampaikan, nggak bisa diperbandingkan antara apa yang dilakukan oleh Eyang, Bupati Boloang Mongondo Timur, dengan kita yang di Lumajang. 1,2 juta orang ini dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam masalah, dengan kondisi yang tentu berbeda secara geografis. Nah, ini yang kami buka ruang untuk supaya sama-sama paham dengan segala logika yang kami haturkan. Maka dari itu kami juga menyampaikan kepada Eyang, Bupati Boloang Mongondo Timur, tentang berbagai program inovasi kami. Saya sadar bahwa pasti akan ada banyak yang tumpang tindih. Pasti akan ada banyak data yang satu dengan yang lain pasti akan bersama-sama. Bahkan ada Bang Karni, suaminya dapat PKH, istrinya dapat BST, bantuan sosial tunai. Coba bayangkan, itu terjadi. Akhirnya dengan cara pandang kami, Kabupaten Lumajang mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Misalnya, kami menggerakkan masyarakat. Apa yang kami gerakkan? Ayo deh, bantu beras. Apakah pemerintah tidak ada beras? Ada. Kami siapkan beras, iya. Kami lakukan langkah-langkah untuk supaya apa? Bersama masyarakat yang banyak ini, supaya tadi itu tidak ada kecemburuan sosial. Dan di samping itu, kalau beras yang dari masyarakat diberikan kepada masyarakat, mau double, mau tidak double, tidak ada masalah. Uang itu dari masyarakat kok. Tidak ada urusannya dengan APBD. Mau misalnya yang dapat BLT dana desa, kemudian dia double dapat beras, tidak ada masalah. Nah, itu yang saya maksud bahwa ini ada banyak ruang inovasi yang bisa dilakukan oleh daerah untuk menyelesaikan problemnya masing-masing.
untuk menyelesaikan urusan yang memang ini ruwet. Kenapa kami misalnya ada program ngeramut tonggo, beras yang dari masyarakat untuk masyarakat yang terdampak. Pendataannya kami libatkan namanya relawan serangga. Relawan-relawan ini yang turun ke masyarakat. Karena masyarakat hari ini, Bang Karni, tadi yang disampaikan para orang-orang yang terdampak itu, merasa bahwa musuh mereka hari ini itu pemerintah karena pendataannya bisa jadi salah. Bahwa RT RW yang mendata itu mementingkan saudara keluarganya. Maka kami mengajak masyarakat yang lain untuk ayo sama-sama data, sama-sama cross check. Sampai saya turun ke lapangan, ini nggak bisa kalau diatur dengan normal, nggak bisa. Saya perintahkan kepada desa, semua data PKH, BPNT, BLT dana desa, tempel di balai desa. Semua yang dapat beras, tempel di balai desa, tempel di masjid. Supaya apa? Supaya orang semua tahu tetangganya dapat apa tidak. Kalau tidak dapat, ada banyak mekanisme. Lapor desa, lapor camat, lapor saya, bisa datang ke tempat saya, rumah dinas saya terbuka untuk semua itu. Nah, ini kan cara yang menurut saya banyak bisa dilakukan, tidak harus pada polemik untuk kemudian menyalahkan dengan cara pandang yang tadi bahasa-bahasa yang menurut saya tidak pantas. Oke. Soal itu kemudian clear pada posisi di mana saya menjelaskan hal yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, tapi kan memang ini lagi-lagi Bang Karni bahwa kondisi ini kondisi yang tidak normal. Ada banyak masyarakat hari ini dua pilihan, hinaan dan cacian, pujian. Yang dapat memuji, yang nggak dapat menghina. Bener, saya mau cross check data deh, Bang Karni. Kalau misalnya di Kabupaten Lumajang, hari ini sumber dana bantuan itu mulai APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, APBD desa, masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak terkonsolidasi, orang akan dapat banyak. Sekarang banyak orang berjejer, tukang becak, bisa jadi tiap sore dia dapat. Tapi banyak orang yang tidak dapat. Nah, makanya saya ingin mengkonsolidasi masyarakat supaya dalam satu kesatuan konsolidasi bantuannya bisa lebih merata. Soal ada problem pendataan yang kurang, soal ada masyarakat yang belum dapat, iya, itu menjadi bagian dari problemnya. Baik. Nah, Bang Karni, misalnya ini, saya mau memperbandingkan soal data dari Kementerian Sosial, data terpadu dari Kementerian Sosial. Kabupaten Lumajang itu 138.225. Kemudian hari ini semua bantuan yang bertambah-tambah ini total kami itu yang mendapatkan bantuan penduduknya, kakaknya itu 184.509. Kalau ditambah provinsi itu jadinya 197.000. Karena provinsi nambahin 12.000 kepada kami pemerintah Kabupaten Lumajang. Nah, kakak kami, keluarga kami di Kabupaten Lumajang itu 321.000. Jadi kalau di total semua yang dapat bantuan itu 61%. Dengan segala problemnya tadi itu. Bayangkan kalau 61% ini bagi kami di Kabupaten Lumajang, itu kan tinggal 127.000 yang dapat. Oke, sekarang masuk ke problem. Problem yang tadi saya sampaikan. Kalau ada yang tidak tepat sasaran, orang pindah, orang meninggal, maka pilihannya memang 3. Validasi, transparansi, sama fleksibilitas. Betul yang disampaikan Eyang. Fleksibilitas itu hari ini ada di dana desa. Saya sampaikan, sudah, dana desa keluarkan dulu, dana desa cairkan dulu. Kenapa dana desa dicairkan? Karena dana desa ini perubahannya bisa melalui musdes. Kapan musdesnya? Sewaktu-waktu. Kalau musdesnya sewaktu-waktu bisa dilakukan, maka hari ini misalnya sudah diberi, besok ketika dia double, tinggal dibuat surat pernyataan. Kalau dia double dengan BPNT yang baru, atau perluasan tambahan anggaran di Kementerian Sosial yang baru, atau BST, bantuan sosial tunai, begitu double dengan dana desa, BLT dana desa, tinggal BLT dana desanya ngalah. Sudah. Pakai musyawarah baru, musyawarah desa dilakukan, begitu dilakukan, tinggal dirubah. Dia buat surat pernyataan. Saya tidak lagi akan menerima bantuan dari dana desa, pernyataannya nanti diganti uangnya. Saya sampaikan kepada kepala desa, uangnya kembalikan kepada bendahara. Yang penting uangnya tidak dipegang oleh kepala desa, apalagi dipakai kawin lagi. Nggak usah, nggak boleh. Baik. Yang penting itu sudah. Baik Pak Bupati. Ya. Jadi ngomong-ngomong ini udah islah ya dengan Eyang. Ya, udah. Gini, Bang Karni. Saya ini di WA pertama melalui ADC, kemudian saya WA kembali, kemudian tadi telepon kepada Eyang. Prinsipnya begini memang.
Kita ini hari ini semua kabupaten kota ini ya tadi itu sudah, ini kerja sudah nggak normal, ini sudah kerja gila Bang Karni. Dia lagi kerja gitu, benar Bang Karni. Nah karena itu maka menurut saya hari ini ayo deh wis, ini kerja inovasi yang bisa dilakukan. Kenapa saya misalnya melibatkan masyarakat? Begini, ASN misalnya kita minta untuk dia ikut membantu. Jadi kita punya tidak hanya gaji, kita kan punya TPP, hampir semua kabupaten kota punya tunjangan tambahan lah. Jadi kita minta tunjangan tambahan karena ASN sekarang itu tidak bekerja 8 jam. Tidak bekerja normal, tapi bekerja hanya 5 jam. Oke, sekarang Anda ASN karena bekerja tidak normal, bekerja hanya sebentar. Oke, ayo kita beri pemahaman, ayo bantu yang lain deh. Karena begini, orang sekarang itu sambat semua, orang sekarang itu punya kecurigaan, punya persepsi yang bermacam-macam. Misalnya begini, enak PNS, enak ASN. Nggak terdampak sama sekali, dia tetap dapat gaji. Nah ini kan bahaya kalau menjadi problem sosial yang nanti akan saling ada kecemburuan sosial. Maka saya ajak mereka bersama-sama. Bang Karni, kami berpikirnya tidak hanya 3 bulan, Bang Karni. Ini bisa sampai Desember. Kalau sampai Desember kami ya juga harus mikir petani. Ini sekarang panen-panennya petani yang ada di kabupaten. Nah anggaran yang ada itu kami beli untuk beras petani. Supaya apa? Supaya uangnya muter di bawah. Kalau petani tidak ada yang beli berasnya, mereka panen. Kan ini jadi problem ekonomi di bawah yang stagnan. Begini deh, saya sampai begini kemarin berpikir. Tadi saya juga ngobrol-ngobrol sama Eyang. Pak Menteri semuanya, beri kewenangan kami kabupaten kota ini untuk melakukan revisi siapa yang menerima bantuan dari pemerintah. Beri kewenangan kami untuk melakukan evaluasi. Karena begini, orang sekarang begitu tidak tepat sasaran. PKH tidak tepat sasaran, rumit mau merubah orang yang tidak tepat sasaran untuk mendapatkan bantuan dipindahkan kepada yang lebih layak. Rumit. Butuh waktu bertahun-tahun, butuh waktu 6 bulan, butuh waktu macam-macam. Sudah beri kami kemenangan untuk bisa melakukan revisi terhadap orang-orang yang tidak tepat sasaran. Baik. Usulan kami, Baik, Mas. terima Pak Menteri, untuk kemudian kalau ada yang salah evaluasi kami. Ya, udah didengar oleh Pak Menteri. Jadi Iya. oh ya, syukur deh kalau udah Islah, Eyang dan Iya, Ade. sama Eyang Islah sama Eyang sudah. Benar. Beliau tadi menyampaikan pengurus NU Sulawesi Utara. Nah, itu jadi Ya, sudah Islah. apalagi sama-sama Nadine. Iya. Ya, Iya, Bang Karni. Ramadan lah. Iya. Pemirsa kita lihat.